Kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin langsung oleh Ibu Sulastari. Kepadanya disilakan. Bapak Ibu dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Yang terhormat Kepala Sekolah TK Pertiwi Perak, yang kami hormati seluruh staf dan karyawan TK Pertiwi Perak, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini telah melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kedua kalinya, tak lupa juga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di akhir zaman. Baik Bapak Ibu hadirin, sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena di sela-sela kesibukan panjenengan semua masih berkenan meluangkan waktunya di sini. Bapak Ibu, sebelum memulai acara diseminasi hari ini yang akan dilakukan oleh Ibu Lailatul Fitriah, alangkah lebih baiknya kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara yang akan narasumber oleh Ibu Lailatul Fitriah bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Baik, untuk berikutnya langsung saja kita masuk ke pembahasan atau diseminasi modul 1.4 yakni tentang budaya positif. Kepada Ibu Lailatul Fitriah disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala TK Pertiwi, Ibu Zumratul Ulia, beserta rekan-rekan guru semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti pengimbasan dari saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 ini. Nah, untuk ini materi yang akan saya sampaikan diseminasi pengimbasan
modul 1.4 budaya positif. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Di sini saya tidak menggurui ya. Kita mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah tercinta. Saya lanjutkan ya. Selama hampir 2 bulan kita sudah melaksanakan yang namanya modul 1 dari 1.1 sampai 1.4. Untuk itu, konsep utama modul budaya positif yang pertama yakni perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan juga segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita mengira bahwa kita sebagai guru bisa mengontrol murid kita, padahal tanpa mereka inginkan, kita tidak bisa mengontrol mereka. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat, padahal penguatan positif efektif itu hanya berlangsung sementara. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang dewasa biasanya itu lebih dominan untuk mengatur anak-anak tanpa mendengarkan mereka, tanpa mendengarkan keinginan mereka. Nah, sekarang kita beralih ke budaya positif. Suasana positif sangat mendukung terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Suasana positif akan membuat lingkungan belajar lebih menyenangkan, sehingga proses belajar dapat berjalan tanpa beban dan tekanan, melainkan keinginan dan kesadaran dari dalam diri peserta didik. Suasana positif juga akan membentuk karakter positif peserta didik, sehingga akan menjadi budaya positif peserta didik dan budaya positif lingkungannya. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin panjenengan semua sudah pernah mendengar ya. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat ya? Profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini adalah poin pertama untuk kita menjadikan anak-anak berkarakter ya, biar tidak menjadi anak yang kalau ketemu sama bu gurunya tidak menyapa. Kalau anak sekarang ketemu bu gurunya di luar terkadang sudah tidak mau kenal ya, apalagi kalau di SMP, kalau di TK itu biasanya masih teriak-teriak bu guru. Itu. Yang kedua, kebinekaan global. Nah, yang kebinekaan global, kita berharap anak-anak berwawasan yang lebih luas lagi, tidak hanya di lingkungan sekolah tapi bisa lebih luas lagi. Yang ketiga, bergotong royong. Nah, kita berharap anak-anak bisa melakukan, ketika melihat temannya kesusahan,
Itu kita berharap anak-anak bisa saling membantu dan juga saling tolong menolong. Yang keempat, kreatif. Nah, kalau kreatif kita berharap anak-anak bisa menunjukkan kreativitas mereka yang mungkin masih terpendam. Jadi kita break dulu, ada azan. Kita lanjutkan lagi, ya. Tadi sampai di kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Kalau bernalar kritis ini kalau di TK kemarin sempat ada perdebatan di antara kalau bernalar kritis itu seperti apa. Nah, kalau di TK ini kan kita mungkin bisa untuk mencoba untuk anak-anak ini bisa berkomunikasi dengan baik, karena di usia TK ini mengungkapkan pendapat itu agak susah, apalagi dia mengungkapkan pendapat lah itu apa, diajak ngobrol aja terkadang mereka tidak bisa menjawab. Itu di usia anak TK. Kalau mungkin di usia SD ini sudah bisa diajak untuk berkomunikasi dengan baik. Yang terakhir yaitu mandiri. Mandiri kita mengharapkan anak-anak bisa kalau di sini kita berusaha anak untuk bisa melaksanakan sesuatu dengan sendiri, umpama mengambil minum sendiri, membuka, memakai sepatu, itu di anak usia TK. Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap kita atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Bapak Ibu, kalau panjenengan semua mendengar kata disiplin positif, kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu? Disiplin, aturan yang harus dipatuhi. Nah, ini apa makna dari disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yang disiplina, yang artinya belajar. Makna kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid secara Socrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Namun, dalam budaya kita, makna disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kita kalau di budaya kita selama ini kata disiplin itu kamu harus disiplin, berarti kamu harus patuh dengan aturan yang kita buat tanpa melibatkan mereka, tanpa mereka tahu bahwa itu kita membuatnya sudah. Pokoknya kamu harus patuh dengan apa yang saya perintah, itu seperti itu. Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin bersifat self-discipline,
yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu semua itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan kita. Jadi kalau kita tidak mendisiplinkan diri kita sendiri, kita tidak bisa mendisiplinkan orang lain, karena kita sebagai pendidik dijadikan sebagai contoh untuk anak didik kita. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik untuk anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin positif, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengasuh pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik, bukan karena paksaan, ujian atau hukuman. Jadi mereka sukarela untuk melaksanakan disiplin itu tanpa kita ada paksaan atau kita memberikan hukuman kepada mereka. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa saja nih kebutuhan dasar manusia ini? Makan, makan, giling, minum. Kayak ini ibu-ibu itu shopping, ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yakni bertahan hidup. Nah, tadi orang makan. Nah, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan ini merupakan dari bertahan hidup. Nah, yang kedua, kasih sayang dan merasa diterima. Kayaknya ini semua kebutuhan kita semua, kita butuh disayang. Kita butuh disayang dan juga diterima baik di masyarakat maupun di tempat kita mengajar. Anak-anak juga seperti itu. Mereka butuh kasih sayang, karena ketika di rumah mereka tidak mendapat kasih sayang, di sekolah pasti mereka akan membuat sesuatu yang akhirnya minta diperhatikan. Ya, membuat entah itu dengan berkelahi dengan temannya atau dengan cara melakukan kesalahan agar mereka merasa diperhatikan, dipanggil, aku tak gawe, aku tak tukaran ambil iki, atau aku tak ambil sesuatu. Akhirnya kan mau tidak mau bu guru akan memanggil yang bersangkutan. Akhirnya kan mereka merasa diperhatikan. Yang ketiga, penguasaan. Nah, penguasaan ini bisa harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, diakui, dan didengar. Anak-anak, orang dewasa saja ingin didengar keluh kesahnya, apalagi masih anak-anak. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan ini bisa diartikan dengan kebebasan mandiri. Mereka mandiri untuk berpikir, memiliki pilihan. Jadi kita tidak memberikan pilihan, tapi kita memberikan pilihan, tapi bukan sudah tak kasih ini, jadi kamu mau tidak mau ya harus mengerjakan ini. Jadi kalau sekarang kita ini memberikan mereka pilihan untuk mau belajar seperti apa. Yang terakhir yaitu kesenangan. Nah, kalau ini kesenangan bisa kita bermain. Usia anak TK adalah usia bermain, bukanlah usia untuk belajar. Kalau motonya bermain sambil belajar, itu di anak usia TK. Teori motivasi manusia. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, mereka lebih condong mentaati aturan atau mendisiplinkan diri karena takut akan hukuman. Mereka
besok aku berangkat pagi biar aku besok tidak dihukum sama bu guru. Atau bisa juga ketika upacara bendera mereka tidak memakai topi, tidak memakai sepatu warna hitam. Kalau di tengah diwajibkan pakai topi dan sepatu warna hitam, kaos kaki putih. Nah, ketika mereka tidak melaksanakan itu, mereka kan kena hukuman. Nah, itu mereka menghindari seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka akan melaksanakan sesuatu ketika mereka mendapatkan hadiah. Seperti kalau di anak TK biasanya ini yang nanti nggak berdoa nggak bisa pulang. Nah, itu kan hukuman. Terus yang nanti berdoanya keras bisa pulang nomor 1. Akhirnya mereka berlomba-lomba berdoa dengan baik agar ditunjuk untuk pulang nomor 1. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang diharapkan agar semua anak-anak itu menjadi diri sendiri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, tidak dipaksa lagi. Ini merupakan motivasi internal. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini hukuman. Oh, ini iya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada hukuman. Nah, hukuman itu menyakitkan bagi mereka. Pasti akan diingat sampai mereka dewasa ketika mereka dapat hukuman. Yang kedua, tidak nyaman. Mereka merasa tidak nyaman ketika dapat hukuman, apalagi di depan teman-temannya. Yang ketiga, murid menjadi takut. Nah, mereka biasanya kalau anak-anak ini kalau sudah dapat hukuman besoknya tidak mau sekolah lagi. Bu, aku mau sekolah mah. Nah, kemudian kemarin dihukum sama bu guru, aku takut. Nah, seperti itu. Murid menyembunyikan kesalahannya. Jadi mereka ketika mereka melakukan kesalahan, mereka akan menyembunyikan. Ketika bu guru tidak tahu atau orang tua tidak tahu mereka berbuat salah, mereka tidak akan bicara karena mereka merasa takut. Nah, yang kelima, memaksa. Nah, hukuman itu memaksa anak untuk mematuhi kita. Yang terakhir, murid menjadi rendah diri. Mereka tidak percaya diri dengan dirinya sendiri. Penghargaan tidak efektif karena hanya bersifat sementara, merusak hubungan, ada sifat iri hati dengan temannya. Kalau oleh hadiah aku tidak. Terus mematikan kreativitas. Mereka merasa tidak dihargai. Ketika mereka dapat hadiah, akhirnya kan aku nek apik oleh hadiah, tapi aku enggak, kan enggak dapat hadiah, ya wes. Akhirnya kalau mereka enggak mau dapat hadiah, ya sudah, dia tidak mau mengerjakan pekerjaannya. Terus menghukum dengan sistem ranking. Nah, kalau di TK insya Allah tidak ada di ranking. Semuanya sama merampas hak menghargai dirinya sendiri. Yang ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi penguatan jangka pendek hanya berjalan ketika mereka melakukan kesalahan, besoknya sudah lupa lagi. Perlu monitoring berkelanjutan. Jadi kita harus melaksanakan tindak lanjut. Jadi setiap hari ada tindak lanjutnya seperti apa. Stimulus atau respon. Murid menghormati peraturan. Ya, karena itu kita sudah ada konsekuensinya. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Karena ketika kita membuat disiplin, itu kan kita sudah mengajak mereka untuk melakukan bersama-sama.
fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kita menanyakan kenapa kamu berbuat seperti itu. Nah, murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ketika kita bisa menanyakan kepada mereka apa alasannya mereka sampai melakukan seperti itu, akhirnya mereka bisa, oh ya, kalau untuk anak TK biasanya ya udah, ayo minta maaf satu sama yang lainnya. Teori kontrol dirinya lah yang memegang kontrol, karena sebenarnya yang memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri, tanpa kita tidak bisa dikontrol orang lain. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan karena merasa ini merupakan tanggung jawab bersama-sama. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu merupakan makna dari Gosen. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, karena kesalahan tidak bisa ditebus. Kalau kita menebus karena kesalahan kemarin terus hari ini kamu harus melakukan ini, itu tidak bisa. Jadi anak-anak akan belajar dari kesalahan. Oh, kalau saya melakukan seperti ini berarti saya tindakannya seperti ini. Memperbaiki hubungan. Nah, mereka tidak merasa dihukum atau mereka tidak merasa dihakimi. Jadi mereka merasa sama-sama menjadi teman, ngaten nggih. Tawaran bukan paksaan. Kita menawarkan kepada mereka, tapi bukan memaksa. Jadi apa yang mau kamu lakukan, ya seperti itu. Bukan kamu harus minta maaf, wes pokoknya kamu harus, kan gitu. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, kita menuntut mereka untuk melihat dirinya sendiri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Kita melakukan restitusi itu untuk memperbaiki karakter anak-anak, karena sekarang banyak sekali, bahkan anak TK saja sudah bisa membuli dengan temannya. Ketika saya juga heran, ya Allah, anak usia TK kok sudah bisa membuli anak-anak yang lainnya. Terus menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kita fokus pada solusi apa yang mau kita perbaiki. Perbedaan. Contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, kalau ini hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah, ini termasuk hukuman karena fisik, ya, termasuk ini. Guru menghukum siswa tersebut dengan lari berkeliling lapangan sebanyak 5 kali. Nah, ini guru marah dan murid menjadi takut. Untuk konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan, tapi ini hanya berlaku biasanya sesaat, besoknya sudah lupa lagi. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini contoh tindakan guru. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman.
Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu sehari di sekolah karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BJOK. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Coba kita lihat. Nah, ternyata yang terakhir adalah konsekuensi, karena itu masuk dalam pembelajaran. Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Restitusi menjadi pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum. Nah, kita sebagai guru ini, sebagai penghukum, pernah kayaknya ya, nggak pernah lagi, sering kita sebagai posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, jadi ketika mereka berbuat salah ya sudah, kamu tidak memakai sepatu, sudah, sekarang kamu berdiri di depan, seperti itu. Pembuat rasa bersalah. Nah, kalau pembuat rasa bersalah ini kamu gak kasihan sama Bu Guru, nanti dimarahin loh Bu Guru sama Ibu Kepala Sekolah kalau kamu tidak disiplin, seperti itu. Sebagai teman ya sudah, gak apa-apa, kamu tidak semua itu pasti sudah merasa pernah berbuat salah. Jadi ketika posisi teman ya sudah, anak-anak merasa senang karena ya sudah dibiarkan sama gurunya. Besok dilanjutkan lagi karena dianggap itu gurunya adalah sebagai teman, bukan sebagai guru. Pemantau ya sudah, dipantau saja. Kamu membuat kesalahan, besok tidak usah diulangi lagi. Sudah, seperti itu saja. Nah, ini yang diharapkan kita sebagai guru itu memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Jadi bisa mengayomi mereka, tidak menghukum, tidak membuat rasa bersalah, tidak sebagai teman atau pemantau. Sebisa mungkin kita ada di posisi sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, ini sebagai penghukum. Dasar kamu anak bandel, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan. Nah, itu sebagai penghukum. Jadi anak-anak dimarahin secara itu mungkin di depan teman-temannya yang lain. Jadi mereka akan merasa malu, dipermalukan. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Pak Guru kecewa banget sama kamu. Nah, akhirnya mereka merasa, oh iya, gara-gara aku Pak Guru jadi ngono kan. Sebagai teman, ayolah yang tertib, bersemangat, buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah loh. Kali ini tidak apa-apa. Tapi bagi anak itu adalah kesempatan yang luas, kesempatan yang sangat lebar untuk mereka untuk melakukan kesalahan lagi. Akhirnya diulang besok, gak apa-apa loh. Kata ibu guru, gak apa-apa wes. Besok ini gak apa-apa wes, gak apa-apa. Akhirnya yang keterusan anak-anaknya. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa? Kamu sudah melanggar apa? Peraturan dan konsekuensinya. Nah, kamu sudah melanggar, jadi sudah tahu konsekuensinya itu seperti apa. Nah,
Untuk yang terakhir yaitu manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita menanyakan alasan mereka membuat kesalahan, terus mencari memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi mereka disuruh untuk, kalau kamu berbuat salah, kamu harus melakukan apa? Seperti itu. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini yang dibuat secara bersama-sama dengan anak-anak. Jadi kita memberikan anak-anak kebebasan untuk kesepakatan kita di kelas seperti apa. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Kira-kira keyakinannya apa ya? Aman, keselamatan diri, menghindari tilang, jika ditilang baru Pak Polisi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini saat kesehatan, karena biar tidak memakai masker mungkin ketika kita flu tidak menularkan ke temannya. Cuci tangan ini menjaga agar tidak kesehatan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Pernyataannya abstrak, sudah nyata, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan dan diingat sama anak-anak. Sedikit saja agar mudah diingat. Nah, ini contoh pembentukan kelas yang saya buat. Ini kita mengkomunikasikan dengan anak-anak keyakinan kelas apa yang mau kita buat. Nah, ada yang tidak boleh makan, Bu. Oke. Nah, ini keyakinan kelas kelompok A. Datang tepat waktu, mendengarkan orang lain saat berbicara, sopan, menjaga kebersihan kelas, bersikap sopan santun. Ini bersikap sopan santun baik terhadap teman maupun terhadap guru. Tolong menolong ketika ada temannya yang kesusahan. Mengingatkan teman ketika mereka berbuat salah. Biasanya kalau di anak TK ini secara tidak langsung ini jawil-jawilan sama temennya. Jadi biar sama-sama mengingatkan. Segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi ini adalah sebuah cara untuk kita melakukan proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Tak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah kok melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kita mencari permasalahannya apa, alasan dibalik anak-anak itu melakukan kesalahan. Jadi biasanya
tidak sengaja ketika bermain dorong-dorongan. Jadi kan kita cari, jangan langsung menjudge kamu yang salah, tapi kita cari. Tadi Bu Guru lihat kamu mendorong temanmu, kenapa? Nah, itu kan kita mencari alasannya. Jadi mereka biar bercerita dengan baik tanpa merasa takut. Yang kedua, validasi tindakan salah. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ketika mereka menyebutkan alasannya, kita menggali lagi lebih dalam supaya mereka lebih paham lagi untuk menanyakan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas yang kita buat? Nilai-nilai apa yang kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi di akhir kita memvalidasi tindakan yang salah, kita menanyakan, kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang kita buat? Akhirnya kan mereka akan menyebutkan dengan sendirinya. Terus kalau sudah seperti itu, tindakan apa yang akan kamu lakukan? Nah, jadi sama-sama kita memberi solusi kepada anak-anak tersebut. Kesimpulan, budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mampu mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses kemerdekaan dirinya, sehingga murid menjadi lebih mandiri serta bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini kita mempunyai keinginan agar anak bisa menjadi anak yang lebih bertanggung jawab dan juga mandiri. Terima kasih, demikian paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan dulu untuk Bu Lailatul Fitriah yang sudah menyampaikan definisinya tentang budaya positif yang bisa dilakukan di sekolah. Banyak sekali ilmu yang bisa kita peroleh dari yang disampaikan Bu Lailatul Fitriah, yang mana nanti itu bisa di ATM juga kita ambil, tiru dan modifikasi, dan bisa kita terapkan di sekolah masing-masing juga ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, dari apa yang disampaikan sama Bu Lailatul Fitriah tadi, barangkali adakah yang berkenan untuk menyampaikan suara emasnya, menyampaikan refleksi atau memberikan umpan balik yang mana nanti sekiranya mampu untuk menjadikan Bu Lailatul Fitriah lebih baik lagi dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seperti itu ya Bu. Monggo, barangkali ada yang mau menyampaikan. Baik, terima kasih. Monggo Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin memberikan umpan balik saja terkait apa yang sudah dilaksanakan atau sudah pengamalan dari yang dikatakan tadi adalah budaya positif di sekolah, terutama kalau Bu Fitri ini kan menerapkan budaya positif lebih spesifik lagi kepada disiplin positif di TK. Tentunya ini menjadi sebuah tantangan sebenarnya buat Bu Fitri ketika melaksanakan atau menerapkan budaya positif di tingkat pendidikan anak PAUD. Tetapi dari yang dipaparkan tadi termasuk luar biasa ya, bagaimana Bu Fitri menerapkan segitiga restitusi kepada peserta didiknya yang ada di tingkat PAUD, yang mana permasalahan-permasalahan yang ada di tingkat PAUD tentunya menjadi sebuah sebuah pengalaman yang berbeda begitu ya.
Baik, itu pembentukan karakter dari penerapan segitiga restitusi atau dari budaya positif yang dipaparkan Bu Fitri tadi, termasuk juga sudah kita pahami juga menjadi sebuah tantangan yang besar, apalagi anak-anak PAUD yang tadi dikatakan masih sulit untuk diajak berkomunikasi secara langsung. Tentunya menjadi tantangan tersendiri untuk bagaimana tahapan-tahapan segitiga restitusi dapat diterapkan, termasuk menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakannya, dan kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh anak-anak. Tentunya ketika kita membayangkan masih berusia di bawah 7 tahun itu kan kalau ditanyakan keyakinan kelas itu kan apa itu gitu ya. Yang mereka tahu itu kan hanya bermain dan bermain gitu ya. Tetapi tentunya Bu Fitri melakukan upaya untuk bagaimana menstimulus peserta didik atau siswa PAUD tadi untuk bisa paling tidak itu menggambarkan keyakinan itu adalah sesuatu yang mereka sudah lakukan tapi mereka tidak tahu ini maksudnya apa, begitu, mungkin seperti itu. Jadi sudah sangat luar biasa penerapan budaya positif yang dilakukan di sekolah, terutama untuk di usia PAUD. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aziz untuk berkalinya. Bagaimana Bu? Ada tanggapan lagi? Sudah cukup. Baik Bapak Ibu, saya sebagai moderator di sini mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada panjenengan semua yang meluangkan waktunya. Semoga apa yang disampaikan Bu Lailatul Fitriah tadi betul-betul memberikan manfaat kepada kita, yang mana nanti juga akan memajukan pendidikan di Indonesia dan pembentukan karakter generasi Indonesia. Okay. Saya selaku moderator di sini mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zumratul Ulia, KS dari CGP Ibu Lailatul Fitriah. Alhamdulillah untuk pengimbasan yang disampaikan oleh Ibu Lailatul Fitriah tentang budaya positif sangatlah baik dan sangat mudah kami pahami, dan pada akhirnya nanti bisa untuk pengimbasan kepada anak-anak didik kami, sehingga pada pribadi anak-anak didik kami nanti akan tumbuh pribadi yang tangguh dan kuat untuk menghadapi tantangan zamannya, di mana tantangan zaman yang semakin global dan akan merealisasikan salah satunya dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dari budaya positif nanti kita akan bisa membentuk pribadi anak-anak yang lebih tangguh, mandiri, bisa berpikir kritis, dan bisa menghadapi tantangan zamannya, serta bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang lebih luas lagi. Demikian juga dari kami pribadi bisa mengambil dari paparannya Bu Fitri yang berkaitan dengan budaya positif, itu nanti bisa berdampak kepada penyampaian kepada anak-anak, agar anak-anak kita mau melakukan budaya positif tanpa ada paksaan dan tanpa meminta imbalan atau reward. Itu nanti akan
yang kami tanamkan yang seperti itu saja. Terima kasih sedikit dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pusul Lestari, rekan sejawat dari CGP Bu Lailatul Fitriah dari TK Pertiwi, Perak. Alhamdulillah, pengimbasan tentang budaya positif yang dipaparkan oleh Bu Lailatul Fitriah pada hari ini sangat baik dan mudah dipahami. Saya setuju dengan apa yang dipaparkan Bu Lailatul, bahwa untuk membangun budaya yang positif di sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, terutama kita di satuan PAUD. Kebiasaan-kebiasaan yang di sekolah berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, bertanggung jawab. Melalui budaya positif, siswa akan mendapat penguatan karakter dalam dirinya tanpa merasa adanya paksaan sekedar menghindari hukuman. Dengan budaya positif, siswa akan lebih sadar dan rela untuk bertingkah laku sesuai nilai-nilai dan keyakinan yang telah terbangun dalam dirinya siswa sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.